ruh itu bukan jasad fisik macam kita yang terikat oleh ruang, tempat, dan waktu. Oleh sebab itu, ruh yang berada di Illiyin bisa pindah ke alam kubur dan bisa pindah lepas melihat, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Tak ada ruh itu yang lepas tanpa izin dari Allah. Sama macam anak tinggal di pesantren, tak mungkin dia bisa lepas pintu tanpa izin dari ustaz. Maka begitulah ruh-ruh itu dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu jangan nonton film hantu. Kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Yang ada itu bahwa ruh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya, siapa kau ini? Aku Abdul Somad. Kalau memang kau betul Ustaz Somad, coba kau ceramah dulu. Assalamualaikum. Itu bukan ruh Abdul Somad, karena ruh tak bisa dipanggil dan ruh tak bisa masuk ke badan. Lalu yang masuk itu siapa? Bisa pula dia bercerita, dia berjalan katanya. Kalau memang kau betul Abdul Somad, coba ceritakan perjalananmu dulu. Aku pertama kali ceramah bulan Oktober 2010 di Islamic Center Pasir Pengaraian dibawa oleh Dr. Anus Haji Ahmad MS. Ini Ustaz Somad nih? Bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu, menangis anak. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Sebab itu kalau ada anak-anak kita balik ke rumah selalu menirukan gurunya. Guruku yang ini begini cakapnya guru. Nah, itu ada bakat-bakat jin. Oleh sebab itu maka jangan percaya kepada yang model-model begini, karena ini bisa merusak akidah. Jadi dulu di Eropa itu ada tradisi memanggil roh. Istilah Arabnya namanya tahdirul arwah, memanggil roh. Rupanya Syekh Muhammad Abduh dari Kairo, waktu itu dia sedang berkonflik masalah politik dengan Raja Mesir. Larilah dia ke Paris, Perancis. Dihadirkan di majelis itu, majelis memanggil roh itu. Kalau tempat kita macam jelangkung. Lalu kemudian dimintalah kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, ya, mau pesan roh siapa? Request roh siapa? Bisa kita panggil. Roh bapakmu, roh makmu, siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau bertanya kepada dia, sebetulnya dia udah meninggal atau masih hidup? Apakah dia bagaimana dulu? Kata yang manggil itu, roh yang lain bisa, tapi roh ini tidak. Nah, jadi ulama itu cerdas, luar biasa. Dalam satu kata-katanya itu mengandung hikmah karena dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu tidak bisa ditengok, tak bisa dipegang karena dia bukan materi. Sedangkan materi itu bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi ada orang-orang yang disingkapkan Allah Ta'ala hijabnya, maka dinampakkannya lah ruh-ruh itu. Maka kemudian pada dasarnya kita ini tidak pernah mati. Di 5 alam yang kita lewati itu kita hidup. Alam yang pertama namanya alam ruh. Kalau 1 namanya ruh. Kalau 2 namanya ruhani. Kalau banyak namanya arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Yang itu waktu ada hanya ruh saja. Waktu itulah Allah bertanya kepada ruh itu semuanya. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Waktu itu kita sudah hidup. Lalu kemudian dari alam ruh itu pindah kita ke alam rahim. Di alam rahim itu kita tinggal 9 bulan 10 hari yang normal.
Tapi dalam beberapa fikih dikatakan bisa janin itu bertahan sebelum ada operasi sesar, bisa bertahan sampai 2 tahun baru keluar. Sekarang tak ada itu, karena sekarang asal udah lewat bolah kata dokter. Lalu kemudian di alam rahim itu pun kita hidup juga. Lalu kemudian pindahlah ke alam yang ketiga, ini alam dunia. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Baina sittina wa sab'in kata Nabi, antara 60 sampai 70. Lalu kemudian keluar dari alam ini, itulah alam yang lama, namanya alam barzah. Dan di alam barzah itu pun kita hidup juga. Kalau di alam barzah itu tak hidup, untuk apa salam pada kubur? Lewat di jembatan, setelah jembatan Harapan Raya, arah ke arah ke apa itu? Yang mau mancing aja, yang ternyata yang ingat ibunya lemahnya. Apa kata kita waktu lewat jembatan di situ? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan bahwa ruh itu tak mati, hidup dia. Itulah maka kita ucapkan salam. Takkan mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan, tak mungkin mengucapkan salam pada pokok kayu. Itu menunjukkan ruh itu hidup dan dia menjawab salam. Itulah maka kita tegak di depan makam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Dan dari Pekanbaru ini kita ucapkan salam kepada dia di Madinah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziarah kita ke makam Baqi dan Ma'la, itu juga kita ucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Lalu sesudah itu pindahlah kita ke alam yang terakhir, itulah dia alam akhirat. Dan di alam akhirat itu pun kita hidup. Maka sesungguhnya kita tidak pernah mati, dengan makna bahwa mati tak ada wujudnya, tak ada hidupnya. Hanya saja kita keluar dari cangkang, macam bekicot, macam keong, macam seafood. Keluar isinya itu lapuklah dia. Kita gali tanah berapa kali ketemu orang-orang yang tinggal di tepi pantai, kulit kerang, keong, ciput. Yang sudah keluar maka lapuklah dia menjadi tanah. Kena penyakit osteoporosis. Rajinlah berjalan kaki 10.000 langkah sehari, minum susu. Kalau tidak nanti tulang Anda akan rapuh macam kulit kerang masuk ke tanah. Kenapa tulang kita ini, daging ini tak busuk? Karena masih ada roh bersih.